Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Rizky dari kelas S1A. Saya ingin menjelaskan tentang materi individu, keluarga, masyarakat, dan intelektual sosial. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu individu. Nah, individu ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu fisik dan psikis. Fisik ini mencangkup pergerakan anggota-anggota badan dan juga panca indera. Sementara psikis itu mencangkup eh, inteligasi dan juga emosi. Nah, sebelum kita mengenal individu-individu, kita harus melakukan pendekatan. Nah, pendekatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu naluriah, dan kedua itu dari segi fisik, dan yang ketiga dari segi psikis. Nah, dari segi fisik ini kita dapat mengetahui tahapan-tahapan eh, perkembangan eh, biologis atau fisik manusia. Nah, kalau dari segi psikis itu kita dapat mengetahui tingkah laku atau perbuatan individu. Nah, yang selanjutnya yaitu keluarga. Nah, keluarga ini dia adalah kelompok individu yang dapat dibentuk oleh hubungan ikatan perkawinan ataupun adopsi. Nah, keluarga ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi anggota-anggota keluarga. Yang pertama yaitu faktor sosial sosial ekonomi, yang kedua eh, faktor keutuhan keluarga, dan yang ketiga itu sikap dan kebiasaan orang tua. Nah, fungsi keluarga itu bisa disebut ada 5, yaitu fungsi pelindung, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan terakhir itu fungsi agama. Nah, lalu yang ketiga masyarakat. Nah, masyarakat ini dia suatu manusia yang hidup di daerah atau di tempat ada manusia, ada makhluk hidup. Jadi masyarakat itu hidup bergantung dari manusia satu dan manusia lainnya. Nah, masyarakat dari segi pengelompokannya ada dua, yaitu masyarakat paguyuban dan juga pertembayan. Nah, masyarakat paguyuban itu memiliki hubungan batin yang alami dan kekal, sedangkan masyarakat pertembayan itu memiliki keterikatan tapi hanya secara singkat, dalam waktu singkat, dan dia bersifat lahiriah bukan batiniah. Nah, yang ada juga masyarakat tingkatan-tingkatan masyarakat. Juga ada dua, yaitu masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional ini kalau dibilang itu masih terdapat di pedesaan-pedesaan, sedangkan kalau masyarakat modern itu sudah atau bisa didapati di eh, kota-kota besar atau metropolitan. Nah, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pembinaan dan pengembangan generasi muda. Nah, pengembangan dan pembinaan generasi muda itu harus berlandaskan. Nah, landasan ini terbagi menjadi 5, yaitu landasan ideologi, landasan konstitusional, landasan strategi, landasan histori, dan landasan normatif. Nah,
kita lanjut ke eh, potensi dan permasalahan generasi muda. Nah, kita ke masalah generasi muda dulu. Nah, generasi muda ini eh, banyak sekali permasalahan. Nah, kita akan ambil contoh masalah yaitu penyalahgunaan narkotika. Nah, narkotika ini sudah memakan banyak korban, terutama di generasi muda, dan juga tidak kalah banyaknya yaitu eh, melakukan pernikahan di bawah umur. Nah, pernikahan di bawah umur ini terjadi karena adanya pergaulan bebas. Nah, yang selanjutnya itu potensi generasi muda. Nah, potensi generasi muda itu ada beberapa, tapi saya akan ambil beberapa contoh, yaitu sikap kemandirian, dan juga sikap optimis dalam melakukan sesuatu, dan sikap kemandirian, dan juga sikap patriotisme dan juga nasionalisme. Kita sampai ke materi terakhir yaitu tentang pemerintah, negara, dan warga negara. Nah, eh, kita bahas pemerintah dulu. Pemerintah ini memiliki kekuasaan tertinggi, namun dibatasi oleh norma-norma. Nah, yang kedua itu negara dan warga negara. Nah, syarat untuk berdirinya suatu negara itu harus memiliki wilayah dan juga rakyat dan pemerintah. Nah, yang mengatur setiap warga negara itu ada di pasal 27 ayat 2 dan 29 ayat 2. Eh, juga ada ada dua asas yang menentukan eh, warga negara, yaitu asas yang pertama yaitu asas ius soli, yaitu asas yang menentukan daerah kelahiran, dan yang kedua asas ius sanguinis. Nah, asas ius soli ini kewarganegaraan seseorang ditentukan eh, tempat di tempat oleh tempat kelahirannya. Nah, contohnya itu bila seseorang lahir di negara A, maka dia menjadi warga negara A. Sedangkan asas ius sanguinis ini dia asas keturunan. Nah, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh eh, keturunan yang bersangkutan. Nah, contohnya itu jika orang tuanya ada di negara A, maka dia menjadi warga negara A. Nah, sekian dari penjelasan dari materi-materi tersebut. Saya mohon maaf karena masih banyak yang kurang dan kata-kata saya masih banyak yang salah. Saya mohon maaf karena saya masih mm, dalam tahap belajar. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.